أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhā fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu serta saudara sekalian jamaah Masjid Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridha, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir kita sampai pada hadis ke-159, yaitu tentang ciri orang baik dan ciri orang yang jahat. Orang yang baik adalah orang yang alladzi yurja khairuhu wa yu'man syarruhu, yaitu orang yang diharapkan kebaikannya dan orang yang bisa terjaga dari keburukannya. Wa amma syirarukum falladzi la yarja khairuhu wa la yu'man syarruhu wa la yu'taku muharraru. Orang yang jahat adalah orang yang sulit atau tidak bisa diharapkan kebaikannya. Ya, diharap-harap api ini gak ono, tapi kejahatannya mesti. Tiap kali ketemu omongannya ndak enak, suka memfitnah, mengadu domba, perbuatannya jahat, merusak dan seterusnya. Nah, jadi orang yang jahat itu tidak bisa diharapkan baiknya, dan yang mesti adalah perbuatan dan ucapan jahatnya itu keluar. Dan kalau dia punya budak, ketika sudah dibebaskan masih juga dipekerjakan, jadi masih dianggap sebagai budaknya atau pegawainya. Atau juga makna dari kalimat ini adalah wala yu'taku muharraruh, adalah orang yang apabila bebasnya dia itu membuat resah masyarakat. Jadi orang jahat itu seperti itu, kalau dia bebas berkeliaran itu bikin resah, lebih baik dia ini dipenjara saja. Nah begitu, itulah ciri orang baik dan orang jahat. Sekarang selanjutnya hadis 160, ada keterangan di situ hadisnya dhaif, mauquf. Itu pula hadis 161 hadisnya dhaif isnad, jadi dhaif sanadnya dhaif. Kita lanjutkan hadis ke 162, babnya ke 84, bab bai'ul khadima minal a'rabi, yaitu bab menjual budak kepada orang Badui, kepada orang Arab gunung. sebuah asar dari
istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Hadatsana Sulaiman bin Harb, menceritakan pada kami Sulaiman bin Harb, qala dia berkata, hadatsana Hammad bin Zaid, menceritakan pada kami Hammad bin Zaid, an Yahya ibnu Sa'id, dari Yahya bin Sa'id, an ibnu Amrata, dari ibnu Amrah, an Amrata anna Aisyah radhiyallahu anha, dari Amrah bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dabbarat amatalahu, telah memerdekakan budaknya. Fastakat Aisyata, lalu Aisyah radhiyallahu anha sakit. Fasa'ala banu akhiha tabiban, lalu dia mencari-cari keponakannya. Nah, ya, keponakannya ini disuruh mencari tabib minazud, yaitu berasal dari Azud, dari India. Jadi ini tandanya para jamaah, Aisyah ini sakit, kemudian disuruh untuk keponakannya suruh nyari dokter, atau sekarang ya dokter, dulu tabib. Jadi walaupun istri Nabi kalau sakit juga ke dokter, tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Itu maknanya apa? Kita disuruh ikhtiar, ya, memilih cara yang syar'i untuk apa itu, mencari kesembuhan. Faqala innakum tukhbiruni an imra'atin mashhuratin sahoratha amatun laha. Sesungguhnya aku mendengar atau sampai kabar kepadaku bahwa ada seorang perempuan yang terkena sihir, dan yang menyihir itu adalah budaknya sendiri. Fa akhbarat Aisyatu, lalu disampaikanlah berita itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi menurut tabib ini, Aisyah ini bukan sakit biasa, tapi sakit kena sihir. Kan ada Pak, orang dibawa ke dokter, ya, ibu atau bapak ini sudah saya diagnosa, tidak ketemu Pak penyakitnya, sampai ini kena guna-guna, kena sihir. Jadi ini kalau diobati secara medis tidak bisa, ya, tidak bisa sembuh. Jadi gimana caranya? Nah, dalam Islam ada cara syar'i, yaitu bukan malah kepada dukun, tetapi diruqyah syar'iyah. Nah, memang ada penyakit tertentu begitu, bikin penderitanya bingung, bikin dokternya bingung. Jadi nyampe ke dokter waras, begitu nyampe rumah sakit lagi, kepalanya pusing, migrain separuh, ya, sakit kepala separuh. Bawa ke dokter, tidak apa-apa ini Bu, tidak apa-apa ini Pak, sampai tidak sakit apa-apa. Bingung dokternya, pasiennya juga bingung. Ada Pak, pernah dengar gitu atau ada yang mengalami gitu? Saya pernah mengantarkan orang gitu, betul gitu kejadian. Nyampe di dokter, tidak apa-apa, waras. Sampai 3 kali, sampai dokternya agak emosi gitu.
Kalau tidak percaya, ini kan praktek di tempat prakteknya, bukan di rumah sakit. Kalau tidak percaya, besok pagi sampai datang ke rumah sakit, ya, tempat praktek saya, nanti kita masuk ke lab atau kita kasih alat-alat yang lebih canggih di sana, ya. Karena didiagnosa tidak ketemu penyakitnya, sembuh waras pas di dokter. Begitu pulang, belum nyampe rumah sakit lagi, ya, belum nyampe rumahnya itu sudah kumat lagi. Nah, ternyata diguna-guna, disihir. Nah, Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini mengalami sakit seperti itu. Itu dibawa ke tabib, ke dokter, itu tidak ketemu penyakitnya. Kata tabibnya, saya mendengar bahwa ini ada orang yang terkena sihir gitu. Lalu Aisyah radhiyallahu anha kemudian mendatangi budaknya ini, perempuan ini. Qalat, Aisyah bertanya, sahartini, apakah kamu menyihir aku? Ya, dia bertanya begitu kepada budak yang menyihir ini. Faqalat na'am, jujur budaknya jawab, iya, saya yang nyihir. Ada Pak orang kayak gitu? Sampai nyantet aku yo. Iya. Dulu itu begitu, jujur, gentle gitu loh. Karena sekarang enggak. Di depan baik-baik. Kadang kita bertamu ke rumahnya baik-baik, main belakang, enggak seneng sama kita. Ya kan? Rata-rata seperti itu. Ini budak jujur. Iya, saya memang nyihir sampean, ya. Naam, iya. Faqalat, lalu Aisyah pun bertanya, walima, kenapa kau nyihir saya itu, ada apa kamu itu? Ya, kenapa? Lan tanjina abadan, kamu tidak akan berhasil atau sukses menyihirku selama-lamanya, atau kamu bakal celaka dunia dan akhirat. Nah, begitu perkataan Aisyah kepada budak ini. Summa qalat, kemudian Aisyah berkata, bi'uha min syarril arabi milkata, juallah budak ini, sudah jual saja budak ini kepada orang Arab Badui yang keras perlakuannya kepada budak atau pembantu. Ini dijual sebagai hukuman kepada budak itu. Jadi bukan malah dibebaskan. Jadi kenapa kok sampai Aisyah radhiyallahu anha ini disihir oleh pembantunya? Punya alasan. Jadi kamu nanti akan bebas kalau aku sudah meninggal dunia, kamu akan menjadi orang merdeka. Maka supaya cepat merdeka, Aisyah disihir supaya lekas mati. Nah, begitu maksudnya, tujuan dari si budak ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa kita tidak boleh sembrono atau teledor dalam semua keadaan. Maksudnya apa? Kita harus terhubung dengan Allah, senantiasa zikrullah, ya, supaya kita tidak terkena sihir ini. Kita harus punya wiqayah, punya benteng yang ada pada diri kita. Maka ketika kita menempati rumah baru, memakai pakaian baru, punya kendaraan baru, atau berkunjung satu tempat yang asing, ya, kita diperintahkan untuk senantiasa berlindung kepada Allah, ya. Terus kemudian yang kedua, bahwa kalau kita ini ada satu masalah, ya, datanglah kepada ahlinya.
Kalau sakit medis ya bawa ke medis ya, atau pengobatan alternatif boleh, tapi yang syar'i, pakai herbal lah, dibekam dan lain sebagainya, datang ke dokter. Namun kesembuhan itu di tangan Allah. Jadi tawakal menyerahkan diri kita kepada Allah. Tawakal itu amalan batin ya, amalan batin. Tawakal itu serah kepada Allah. Ya Allah, hamba Engkau beri sakit, sakit ini datang darimu, hamba bertobat atas dosa-dosaku dan mohon kesembuhanmu ya Allah. Saya serahkan badan ini milikmu, hamba ini milikmu, terserah kepada Engkau, hamba ingin kesembuhan. Nah, itu namanya tawakal, serahkan kepada Allah. Karena yang memberi penyakit Allah, yang bisa mengangkat penyakit itu hanya Allah. Nah, tapi kita secara lahir, secara zahir dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi ini, untuk mencari kesembuhan, minta tolong kepada manusia, dan itu tidak mengurangi tawakal, dan itu tidak mengurangi tauhid kita kepada Allah ya, keimanan kita kepada Allah, tidak sama sekali. Bahkan itu diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita sakit disuruh cari obat, berobat. Jadi jalan kesembuhan bisa lewat obat, bisa lewat jamu, bisa lewat dokter, bisa lewat herbal, bisa lewat tabib, bisa lewat roki atau tukang ruqyah. Ya, yang jelas kita jangan diam saja. Jadi ada usaha. Apa tidak cukup doa, Ustadz? Ya, doa itu, jadi kalau kita sakit, pertama tobat, yang kedua doa. Bertobat kepada Allah, minta kesembuhan, kemudian usaha cari kesembuhan, berikhtiar tadi. Kemudian selanjutnya, yang keempat dari hadis ini, ternyata orang sakit fisik itu ada dua. Ada yang disebabkan karena ya, karena yang kasat mata, virus misalnya. Virus itu saja tidak bisa dilihat kalau tanpa alat, ya kan. Atau bisa diketahui sebabnya dengan ilmu medis atau pengetahuan kesehatan atau kedokteran. Yang kedua tidak bisa diketahui karena bersifat gaib ya, bersifat non medis. Maka hal yang seperti itu diselesaikan dengan ruqyah syar'iyah, disihir. Jadi bisa karena orang itu terkena sihir lalu jadi lumpuh, jadi tiba-tiba badannya mati separuh ya, kepalanya pusing tiba-tiba, atau perutnya itu kram, sakit melilit yang dahsyat tiba-tiba ya, atau ketakutan tahu-tahu diingatkan ya hal-hal yang menakutkan, atau mimpi buruk. Nah, itu termasuk tanda-tanda orang terkena sihir. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak membebaskan kita itu ahli ibadah atau tidak. Orang terkena sihir siapa saja berpotensi bisa terkena. Maka itu tadi, kita harus waspada, jangan sampai kita itu kemudian teledor sembrono, tidak zikrullah, tidak terkait dengan Allah. Nah, jadi yang keempat ada penyakit yang non medis. Itu bagaimanapun caranya bisa puyeng itu dokter tidak ketemu, memang tidak bisa didiagnosa. Nah, yang seperti itu diserahkan pada ahlinya. Siapa? Roki, tukang-tukang ruqyah. Ya, sebenarnya kalau kita bisa ruqyah sendiri juga bisa. Namun ruqyah itu kan doa, Pak ya. Ada orang yang itu kita anggap dia itu lebih dekat kepada Allah. Mungkin dia lebih baik
pemahamannya terhadap Islam, akidahnya lurus, dan juga ibadahnya lebih baik daripada kita, dan memang sudah menjadi bukan profesi tapi konsennya dia di situ. Jadi untuk meruqyah orang itu dia memang sudah dalam tanda kutip pekerjaannya. Nah, kita bisa minta tolong di situ. Jadi minta ruqyah itu artinya minta didoakan, dimintakan kepada Allah, bukan tukang ruqyahnya yang menyembuhkan. Tukang ruqyah juga bisa terkena sihir, juga bisa. Apalagi nanti sihir kiriman, ya, itu nanti dukunnya yang dendam, jadi nyerang tukang ruqyahnya. Kemudian yang kelima, pelajaran bisa kita ambil kepada para pembantu atau pegawai. Kalau Anda itu sudah punya majikan yang baik, bersyukurlah, ya, berterima kasihlah kepada majikan, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada majikan, supaya Allah cinta, supaya majikan senang. Bukan malah seperti dalam hadis ini, justru majikannya dicelakai. Ini sering terjadi para jamaah. Pegawai, karyawan, pembantu tidak tahu diri. Majikannya sudah baik, sudah sering ngasih, ya, malah dia sering ngentit barangnya majikan. Disuruh menjadi satpam, malah barangnya majikan dia ambil, bawa pulang. Nah, ini pagar makan tanaman. Ada ya kayak gitu, Pak, ya? Ya, kokon jogo malah dewe sing malingi. Nah, ini namanya tidak bersyukur, kufur nikmat, tidak tahu terima kasih. Ya pantas orang seperti itu langsung di-cut, jangan jadi pegawai sudah. Nah, maka Aisyah memberi pelajaran kepada kita, kalau ada pegawai karyawan seperti itu sudah jangan boleh kerja di tempat kita. Kata orang Jawa itu ibarat ulere, nah, justru ulere nang jero ngerusak. Nah, itu pelanggaran berat. Kalau datang terlambat, kerja males, itu masih bisa ditolerir, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau suka jupuan, nyolong barangnya majikan, waduh, tuh sudah jual aja. Ini seperti Aisyah, ini budaknya dijual sama orang lain, bahkan dijualnya kepada orang Badui yang kasar terhadap pembantu atau budaknya sebagai hukuman. Maka ini peringatan juga bagi karyawan, bagi pegawai, bagi pembantu. Kalau Anda itu punya majikan yang baik, maka balaslah kebaikan itu dengan kerja yang baik juga, dan itu adalah amanah. Setiap kita ini adalah diberi oleh Allah amanah. Menjadi majikan, menjadi pembantu itu hanya peran saja di dunia. Ya, kalau kita menjadi majikan yang baik, menjadi pembantu yang baik, maka fa insyaallah di akhirat kelak kita akan dibalas oleh Allah dengan jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah para jamaah apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.